Ibuku mengkhawatirkan Yudas dan aku, tetapi aku mengkhawatirkan engkau dan Maria, dan juga diri kami sendiri, sebab kami begitu lemah. Yesus, jika manusia menundukkanmu, tidakkah engkau pikir bahwa banyak dari kami yang akan percaya bahwa engkau bersalah, dan sebab kecewa, akan meninggalkanmu? Aku yakin itu. Akan ada kekacauan di antara semua muridku. Tetapi kemudian damai akan meraja, dan akan ada suatu kohesi, kesatu paduan, dari semua bagian yang lebih baik, ke atas mana roh bijak yang menguatkan. Roh ilahi akan datang sesudah kurbanku dan kemenanganku. Yesus, agar supaya aku tidak menyimpang dan tidak tergoncang pada saat yang mengerikan itu, katakan padaku, apakah yang akan mereka lakukan padamu? Kau menanyakan padaku suatu hal besar. Katakan padaku, Tuhanku, akan merupakan suatu siksaan bagimu mengetahuinya dengan tepat. Tidak mengapa, demi kasih yang telah mempersatukan kita. Itu tidak untuk diketahui. Katakan padaku dan lalu hapuskan dari ingatanku hingga saatnya digenapi. Kemudian kembalikan pada ingatanku, bersama dengan kenangan akan saat ini. Dengan demikian aku tidak akan tergoncang dan aku tidak akan menjadi musuhmu dalam lubuk hatiku. Itu akan sia-sia, sebab kau juga akan menyerah pada badai. Katakan padaku, Tuhanku, aku akan didakwa, dikhianati, ditangkap, dianiaya, disalibkan. Tidak, pekik Yakobus gemetar seolah dia diserang maut. Tidak, ulangnya. Jika mereka melakukan itu padamu, apakah yang akan mereka lakukan pada kami? Bagaimanakah kami akan dapat melanjutkan karyamu? Aku tidak dapat menerima posisi yang engkau tetapkan bagiku. Aku tidak bisa, jika engkau mati, aku akan mati juga, sebab tidak punya kekuatan lagi. Yesus, dengarkanlah aku, jangan tinggalkan aku tanpamu. Berjanjilah padaku setidaknya itu. Aku berjanji bahwa aku akan datang dan membimbingmu dengan rohku, sesudah kebangkitanku yang mulia membebaskanku dari batasan-batasan material. Kau dan aku akan sekali lagi menjadi satu saja, seperti kita sekarang sementara kau ada dalam dekapanku. Yakobus sesungguhnya sudah mulai menangis di dada Yesus. Jangan menangis lagi, marilah kita keluar dari saat ekstasi yang cemerlang dan menyakitkan ini, seperti seorang keluar dari bayang-bayang kematian, dengan mengingat semuanya terkecuali peristiwa kematian itu. Suatu kengerian yang membekukan darah orang dan berlangsung hanya semenit saja, dan sebagai suatu fakta penggenapan dia akan berlangsung selamanya. Marilah, aku akan menciummu seperti ini, guna membantumu melupakan beban takdirku sebagai manusia. Kau akan ingat semua ini pada saat yang tepat, seperti yang kau minta. Kemarilah, aku mengecup bibirmu yang akan harus mengulang sabdaku bagi umat Israel, dan hatimu yang akan harus mengasihi seperti yang sudah aku katakan padamu, dan di sana. Pada pelipismu, di mana kehidupan akan berhenti bersama dengan perkataan terakhir akan iman yang mengasihi dalam aku. Saudaraku terkasih, aku akan datang padamu dan besertamu dalam pertemuan-pertemuan orang-orang percaya, pada saat meditasi, pada saat-saat bahaya dan pada saat kematianmu. Tak seorang pun, bahkan tidak malaikatmu, yang akan menerima rohmu, sebab aku yang akan menerimanya, dengan sebuah ciuman, seperti ini. Mereka tetap berpelukan untuk suatu jangka waktu yang lama dan Yakobus seolah tertidur dalam sukacita ciuman Allah yang membuatnya melupakan penderitaannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia telah sekali lagi menjadi Yakobus Alfeus, yang damai dan lembut, yang begitu mirip Yosef, pasangan Maria. Dia tersenyum pada Yesus, senyumnya lebih matang, agak sedih, namun selalu sangat manis. Marilah kita menyantap makanan kita, Yakobus, dan lalu kita akan tidur di bawah bintang-bintang. Saat fajar kita akan turun menuju lembah, kembali pada manusia, dan Yesus mendesah. Namun ia mengakhirinya dengan senyuman, dan pada Maria. Dan apakah yang harus aku katakan pada ibuku, Yesus? Dan pada rekan-rekanku, mereka akan mengajukan banyak pertanyaan padaku. Kau dapat mengatakan semua yang aku katakan padamu,
dengan membuatmu memikirkan Elia dan jawaban-jawabannya pada Ahab. Pada orang-orang di gunung, dan dengan memeditasikan kuasa seorang yang dikasihi Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan orang-orang dan segala elemennya, semangatnya, yang melahapnya, demi Tuhan, dan bagaimana aku membuatmu merenungkan itu dengan damai dan dalam damai orang mengerti dan melayani Allah. Kau akan mengatakan pada mereka seperti yang aku katakan padamu, marilah, dan seperti Elia mengenakan mantolnya pada Elisa, demikianlah kau dengan mantol cinta kasih akan dapat memperolehkan untuk Tuhan para pelayan baru bagi Allah. Dan pada mereka yang selalu khawatir, katakan bahwa aku menarik perhatianmu pada sukacita kebebasan dari hal-hal silam, yang diperlihatkan Elisa ketika ia menyingkirkan lembu dan bajaknya. Katakan pada mereka bagaimana aku mengingatkanmu bahwa kejahatan dan tidak ada kebaikan yang akan menimpa mereka yang menghendaki mukjizat melalui Bilzebul, seperti yang terjadi pada Ahazia, seturut perkataan Elia. Dan akhirnya katakan pada mereka, bagaimana aku menjanjikan padamu bahwa bagi mereka yang setia hingga mati, api kasih yang memurnikan akan datang untuk membakar ketidaksempurnaan mereka dan membawa mereka langsung ke surga. Sisanya hanya untukmu seorang. 1. Maria Valtorta menyapa bapa pengakuannya.